Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir melalui silaturahmi Zoom meeting yang kita nikmati ini, dan yang belum masuk namun sedang berjuang ataupun sudah niat tiba-tiba ada gangguan, mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlihat dalam pada segar bugar. Ada yang sambil minum ya, ada yang sambil makan bebas, yang penting sehat walafiat. Dan juga mungkin di antara kita ada yang sedang sakit, atau keluarga kita, atau teman kita, atau sahabat kita, mungkin ada yang sedang sakit. Nah, kita munajat, mohon, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang sedang sakit segera dicabut penyakit-penyakitnya, diganti dengan sehat walafiat, sehat yang selalu membuahkan hasil, membuahkan kebaikan yang dinilai amal soleh dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada yang sedang sehat-sehat saja, mudah-mudahan kesehatannya itu bermakna, bernilai. Dan juga mungkin ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah yang sehat, ataupun sedang di mana saja, semuanya tetap dalam bimbingan, lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita awali pengajian ini dengan membacakan doa di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khoja'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum membahas bahasan yang telah kita ketahui judul dan ayatnya, saya ingin membacakan pertanyaan dari sahabat kita pada hari Ahad yang lalu. Izin Bapak, itu bahasa nanti izin, itu jadi begitu kalau bertanya itu izin, mohon maaf, itulah Islam. Izin Bapak, kumaha, itu bahasa Sunda. Kumaha, tipna, menanyakan tip, ini tip, supados santri kami soleh dan muslih. Pertanyaannya indah, jadi dari kiai ini kelihatannya ini. Kumaha santri kami supaya soleh dan muslih sesuai kandungan ayat tentang nilai pendidikan tersebut yang diungkap kemarin. Ini dari pertanyaan dari Kiai Ujang Asukan dari Tasikmalaya. Beliau punya pesantren dan selalu membimbing para santri, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar melahirkan
membayangkan santri-santri yang iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun menjadi santri yang soleh dan muslim. Nah, tentu di situ adalah mereka dibimbing. Tapi bimbingnya tentu harus dengan lillahi ta'ala. Karena kita membimbing ini hanya sekemampuan kita. Kalau dalam istilah pendidikan, upaya, sadar, dan terencana. Jadi sebatas upaya. Kita mengupayakan, kita mengusahakan bagaimana supaya keimanan, ketakwaan selalu terbina dalam pribadinya, terbina dalam jiwanya. Maka di dalam selanjutnya bagaimana kiai, kemudian lurah kobong, ada lurah kobong Pak Ali, ada pimpinan gitu, bisa menjadi teladan gitu, menjadi teladan dalam ucapan, teladan dalam perbuatan, teladan dalam tindakan di hadapan para santrinya. Nah, di situ itulah yang harus dimunculkan dimanapun, di lembaga pendidikan manapun, di formal, informal, non formal, semuanya jadilah para tokoh, para orang tua, para kiai, para ustadz, para muallim, semuanya bagaimana menjadi sosok teladan di tengah-tengah para anak didik kita, insya Allah. Jadi dengan segala upaya dan usaha, kemudian setelah kita menjadi sosok teladan juga mesti dibiasakan, tidak hanya sekali-kali, terus-menerus. Jadi biasa ya. Mungkin awalnya agak susah mengajak untuk berbuat baik, ujung-ujungnya jadi biasa. Kalau sudah biasa memperibadi, kalau sudah memperibadi jadi bagian perbuatan yang secara spontanitas mereka melakukan hal tersebut. Jadi tipsnya yang menjadi tanggung jawab kita untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang saleh, orang muslim, orang yang benar-benar. Yang kedua, maksimal mungkin. Yang ketiga, tawakal kepada Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala disimak oleh penanya dan juga orang yang lainnya, dan mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang selalu mendapatkan bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya dari 3 pertanyaan ya, kita akan membahas, akan menguraikan, akan mengungkapkan yang dengan temanya cukup bagus kan, kita terus ini siap sahabat pada kami juga lama-lama ketika menayangkan menampilkan itu tampaknya karena itulah itu sinyal yang kurang nilai kegiatan kita di dalam dakwah ceramah hari ini. Dan judulnya cukup keren judul yang kita bahas. Mungkin bisa melihat PN-nya ya, apa yang kita siapkan ini, dan di sini judul yang sangat memberikan sentuhan kepada surah An-Nahl, strategi berdakwah dengan hikmah mau'idhatil hasanah dan
itu yang tertuang dalam bahasan kita untuk membaca sama-sama dari ayat yang kita baca ini. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat dalam ayat yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil-hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi rabbika bil-hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum inna rabbaka labiman tadi. Sekali lagi kita baca ud'u ila sabili rabbika bil-hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan biman sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat yang kita baca artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan ajaran baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan yang lebih mengetahui tentang siapa, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah itu setelah kita membaca artinya, kita meneruskan. Terus asbabun nuzul, para mufassir berbeda pendapat. Kita baca ini, Al-Wahidi, ayat ini turun setelah Rasulullah SAW menyaksikan jenazah 70 sahabat yang syahid dalam perang Uhud, termasuk Hamzah, paman Rasulullah SAW. Itu asbabun nuzul. Kemudian setelah asbabun nuzul, kita meneruskan bacaan selanjutnya. Ayat ini diturunkan di Makkah saat Nabi Muhammad SAW diperintah untuk bersikap damai kepada kaum. Ia diperintah untuk menyeru pada agama Allah dengan lembut, ya.
Kemudian lain, tidak bersikap kasar dan tidak menggunakan kekerasan. Demikian pula kaum muslim hingga hari kiamat dinasihatkan dengan hal tersebut. Saya ingin mengulangi bahwa dia diperintahkan untuk menyeru itu mengajak, para penyeru, para pengajar, para dai mengajak pada agama Allah itu harus dengan lemah lembut, wajah ceria, senyum, gitu ya. Kemudian tidak bersikap kasar dan tidak menggunakan kekerasan. Jadi dengan lembut, tidak kasar, dan tidak menggunakan kekerasan. Itu dalam tafsir Al-Qurtubi yang kita ambil. Kemudian hadirin wabarakatuh, setelah kita mengungkap apa yang tertera dalam hal tersebut, kemudian kita menggali nilai-nilai pendidikan. Mendidik agar senantiasa berdakwah dengan cara yang baik. Di dakwah itu kan namanya juga ngajak. Ya kalau ngajak itu harus lemah lembut, ya. Jangan ngajak sambil pelotot-pelotot, ya mungkin yang diajak juga lari begitu. Jadi kalau dengan lembut, ya sedang apa Pak? Bisakah kita untuk ngobrol-ngobrol sebentar misalnya? Sambil minum kopi, bisa. Dan makanan, dengan lemah lembut, dengan baik. Jadi mendidik, termasuk mendidik, mengajak keluarga kita di jalan yang benar dengan baik. Tadi dengan baik itu dengan lemah lembut, dengan tidak kasar, ya. Dengan memilih kata-kata yang terus mengajarkan hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengajarkan hikmah dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan agar senantiasa memberikan contoh yang baik-baik dan mengajarkan untuk berdebat yang baik pula. Oh, di kalangan mahasiswa itu kan ada diskusi, ya, diskusi. Ketika diskusi itu, dimunculkan cara-cara yang baik, cara-cara yang lebih oleh kawan kita, teman kita, sahabat kita, kita inginkan bisa diraih. Itu nilai-nilai pendidikan yang seharusnya ditanamkan, dibiasakan pertama di keluarga kita, di masyarakat kita, di lembaga-lembaga kita, semuanya menjadi hal yang harus dilakukan di dalam dakwah. Selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, setelah kita menggali nilai-nilai pendidikan, kemudian juga kita di sini selanjutnya di dalam ayat ini temukan nilai-nilai pendidikan yang berperan penting terhadap pembentukan kepribadian peserta didik. Setelah dikaji lebih jauh dengan merujuk pada 10 kitab tafsir, Masya Allah, ternyata satu ayat ini mengandung nilai-nilai pendidikan atau kependidikan, yaitu nilai persuasif, religius, kesabaran, tauhid rububiyah, ta'abudi, dan ketaatan kepada Allah, kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, kesopanan, tawakal, keikhlasan, dan tanggung jawab. Ini nilai-nilai yang terkandung yang kita baca. Ataupun metode pendidikan dalam Al-Quran, dalam Quran surat An-Nahl ayat 1-2, terdapat metode penting, yaitu mau'izatul hasanah jadali. Kemudian ayat tersebut
terhadap pengembangan metode pendidikan Islam lainnya. Nah, jadi ketika digali itu ternyata nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini begitu sangat kaya. Kemudian nilai pendidikan yang terdapat dalam surat yang kita baca ini terhadap pengembangan pendidikan, yaitu bahwasanya ayat ini menjadi dasar dalam pengembangan metode pendidikan Qurani yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu metode ibrah mau'izah, amsal, kisah Qurani, tarjud tarhib, uswah, metode tajridi. Itu sangat banyak istilah-istilah yang mungkin sering terdengar atau baru sekarang mendengar. Kemudian penjelasan lain ini, wajib mengajak kepada jalan Allah, wajib mengajak kepada jalan Allah, Islam yaitu wajib kifayah. Islam yaitu wajib kifayah. Jika sudah ada yang melakukannya, maka lain tidak bebankan. Di satu kampung, satu daerah ada yang memiliki peluang. Menjelaskan tata cara berdakwah yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah serta kosong dari yang baik. Itu penjelasan yang kita ungkap di dalam kegiatan pengajian ini. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah berdakwah secara perintah berdakwah secara terang-terangan. Allah berfirman, fasda bima tu'mar maka sampaikanlah oleh Muhammad secara terang segala apa yang diperintahkan kepada dan berpaling orang yang musyrik. Itu perintah berdakwah secara terang-terangan, memerintahkan supaya disampaikan dengan terang-terangan. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kewajiban dan metode berdakwah. Ini ada kewajiban dan metode berdakwah yang harus diungkapkan oleh kita. Satu, hikmah. Dua, mau'idotil hasanah. Dan mujadalah. Ini adalah metode dakwah yang Allah ajarkan. Hikmah, mau'idotil hasanah, dan mujadalah. Tiga bentuk dakwah inilah yang ditempuh Nabi Muhammad SAW dalam menunaikan amanah. Dalam sebuah firman-Nya Allah menyatakan sebagai strategi awal, wa anzir ashiratakal aqrabin wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin wa anzir ashiratakal aqrabin wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Berilah pengajaran kepada keluargamu terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi berilah pengajaran kepada keluargamu terdekat. Jadi pertama, kalau kita mengajak berdakwah kepada keluarga terdekat,
keluarga yang ada di rumah kita. Jadi berilah pengajaran kepada keluargamu terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu. Nah, jadi rendahkanlah dirimu, jadi tidak menampakkan ya hal-hal yang kurang baik. Yaitu orang-orang yang beriman. Itu kewajiban dan metode berdakwah. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah kita membahas kewajiban dan metode berdakwah, yang memberi petunjuk dan berhenti berdakwah karena hanya Allah yang memberikan petunjuk. Mengajak kepada aku, jangan bosan, ajak lagi. Hari ini tidak mau, mungkin nanti tidak mau, mungkin besok tidak mau, mungkin bulan depan tidak mau, mungkin tahun depan, bahkan boleh jadi sudah meninggal dunia yang mengajak baru dia sadar untuk melaksanakan ajakan itu. Jangan berhenti berdakwah, karena hanya Allah yang memberikan petunjuk. Innaka tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui itu. Tugas kita mah Pak Riyadi mengajak. Yang diajak mau, ya mudah-mudahan. Tidak mau, jangan berhenti berdakwah. Sehingga akhirnya Allah yang akan membuka pintu hatinya, Allah yang akan menyadarkannya, dan Allah yang menyelamatkan dengan hidayah dan taufiknya melalui ajakan yang kita lakukan. Jadi jangan berhenti dalam berdakwah. Terus selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, apa yang akan kita ungkap. Nah, ini makna hikmah dari tadi kan ada kata-kata hikmah. Itu apa sih? Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dalam KBBI, hikmah diartikan sebagai kebijaksanaan, kesaktian, dan makna yang dalam. Hikmah. Menurut Ar-Rabi, al-hikmah berarti mengetahui perkara-perkara yang ada dan mengerjakan hal-hal yang baik. Itu menurut Ar-Rabi. Kemudian menurut Ibnu Katsir menafsirkan hikmah sebagai apa saja yang dengan Allah berupa Alkitab dan As-Sunnah, itu adalah hikmah. Jadi mengetahui perkara-perkara yang ada dan mengerjakan hal-hal yang baik. Kemudian juga ya sebagai apa saja yang diturunkan Allah berupa Alkitab dan Sunnah, itu adalah hikmah. Itu makna hikmah. Bila hikmah. Kemudian setelah makna hikmah, kita akan disuguhi juga dengan penjelasan selanjutnya makna mau'izatul hasanah. Sayyid Qutb menafsirkan mau'izatul hasanah sebagai nasihat yang masuk ke dalam hati dengan lembut. Nah, tadi dikatakan dengan mau'izatul hasanah. Jadi mau'izatul hasanah itu adalah sebagai nasihat yang masuk ke dalam hati. Jadi kalau orang tua menasihati anaknya, sampai anak itu mendengarkan, anak itu sampai merasa hikmah, kebaikan, merasa beruntung. Nah, ini adalah mau'izatul hasanah. Jadi sampaikan itu dengan betul-betul bisa masuk ke dalam hatinya. Jadi memang inilah yang
harus diupayakan oleh para dai ketika berdakwah itu dengan hati, dengan kelembutan, dengan hati sabar, bukan hanya di kepala saja, bukan hanya kecerdasan saja, tapi bagaimana menyertakan perasaan, menyertakan kolbu, dakwah dengan hati, dakwah dengan penuh nasihat yang masuk ke dalam hati dengan lembut. Kemudian Al-Khazin menafsirkan Mau'izatul Hasanah dengan targhib, memberi dorongan untuk menjalankan ketaatan, dan tarhib, memberikan ancaman, peringatan agar meninggalkan kemaksiatan. Nah, itu Mau'izatul Hasanah. Jadi mengajak, melarang itu dengan hal-hal yang bisa membuka hati mereka, bisa diterima dengan penuh ketulusan. Saya mengulangi, Al-Khazin menafsirkan Mau'izatul Hasanah dengan targhib, dengan memberi dorongan untuk menjalankan ketaatan, dan targhib memberikan ancaman, peringatan agar meninggalkan kemaksiatan dengan lemah ungkapkan. Selanjutnya, wahadirat rahimahullah, setelah makna Mau'izatul Hasanah, ini prinsip dakwah Mau'izatul Hasanah. Prinsip menerapkan metode dakwah dengan Mau'izatul Hasanah terwujud dalam bentuk ahsan qaul dan ahsan amal. Ahsan qaul diartikan sebagai bentuk komunikasi verbal dengan menggunakan kata-kata atau pembicaraan yang bernilai edukatif dan bersifat penyadaran, serta memberikan pembelajaran yang membekas di jiwa orang yang mendengar dan menerima isi pembicaraan tersebut. Itu ahsan qaul. Ahsan qaul diartikan sebagai bentuk komunikasi verbal dengan menggunakan kata-kata atau pembicaraan yang bernilai edukatif dan bersifat penyadaran, serta memberikan pembelajaran yang membekas di jiwa orang yang mendengar dan menerima isi pembicaraan tersebut. Jadi para dai tentu meminta kepada Allah ya, agar diberi kelainan qaul, begitu melaksanakan betul-betul Allah memberikan jalan yang lebih baik. Sedangkan ahsan amal diartikan sebagai tindakan nyata yang dikenal dengan dakwah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ahsan amal. Ahsan amal diartikan sebagai tindakan nyata yang dikenal dengan dakwah bilhal sebagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu prinsip dakwah Mau'izatul Hasanah. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, akhlak Rasulullah SAW, sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya menunjukkan dakwah, yakni bilhal. Karena itulah Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Jadi kalau mencari siapa yang patut diteladani, ya sudah Rasulullah SAW. Rasulullah itu sudah diungkapkan dalam Al-Quran, ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa beliau adalah
orang hamba Allah Rasulullah yang menjadi suri teladan bagi seluruh makhluknya, seluruh manusia yang ada di alam. Pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Orang yang banyak mengingat Allah pasti nyontohnya, jadi contohnya atau memberikan atau menjadi contoh terus dalam hidupnya. Nah, memang diungkapkan dalam ayat ini orang-orang yang menjadikan Rasul sebagai suri teladan. Hadirin rahimahumullah, setelah kita melihat akhlak Rasulullah SAW, kemudian kita akan melihat makna mujadalah. Tadi ada kata-kata mujadalah, kita suka melihat perdebatan di berbagai tayangan televisi, ada perdebatan-perdebatan, ataupun di kelas-kelas, di perkuliahan terjadilah atau ada kegiatan atau ada di situ terjadi mujadalah. Jadi mujadalah itu perdebatan. Dari segi istilah, terminologi, pengertian al-mujadalah al-jual yang berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis tanpa adanya suasana yang mengharuskan lahirnya permusuhan di antara keduanya. Tuh indah. Kalau berdebat yang di situ kemampuan debatnya terlihat, namun setelah selesai berdebat saling berangkulan, tidak membekas dalam hati, tidak ada dendam di antara mereka, di antara kita, semuanya mesra dan hikmah yang diperoleh saling mendapatkan keberuntungan dari debat tersebut. Subhanallah. Bukan saling mengejek, bukan saling menginjak, bukan saling menonjok, bukan saling berotot. Apa itu? Kemesraan di dalam berdakwah, di dalam bermujadalah. Metode mujadalah dengan sebaik-baiknya menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan agar orang-orang yang beranggapan bahwa yang satu sebagai lawan bagi yang lainnya, tetapi mereka harus menganggap bahwa para peserta mujadalah atau diskusi itu sebagai kawan yang saling tolong-menolong dalam mencapai kebenaran, saling menolong, kemudian juga saling mendapatkan manfaat, ya, sebagai kawan dalam berdiskusi. Nah ini para mahasiswa, halo ya, kalau diskusi itu ya itulah. Kalau kembali kepada Quran, maka yang lahir, yang diperoleh kemaslahatan di dalam bermujadalah, di dalam berdiskusi. Subhanallah. Selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Etika berdebat, sekarang etika berdebat ini. Etika berdebat telah dibahas secara rinci oleh Muhammad Ali As-Sabuni atau As-Sabuni dalam Sofwat At-Tafsir. Dalam tafsirnya ia menafsirkannya dengan perintah debat meski perbedaan itu berlangsung sengit dan tajam dengan cara ahsan. Nah, ini ya. Dengan cara ahsan yang paling baik. Cara ahsan ini ialah penyampaian argumen dengan tadi lembut, di sisi lain berdasarkan hujah yang rasional serta mencerahkan. Waduh, luar biasa. Itu etikanya. Nah, ini kan etika sudah dipakai belum ini etika ini oleh para pendebat. Ya, nah, ini mungkin
bagi yang suka berdebat-debat, nah marilah kita berdebat sebagaimana diungkapkan dalam ungkapan tafsir As-Sobuni. Ia menafsirkan dengan perintah debat meski perbedaan pendapat itu berlangsung sengit dan tajam, sengit sampai kelihatan wajahnya merah gitu ya, sampai tangannya bergetar-getar ingin menyampaikan gagasan hal yang sangat dianggap penting gitu ya, dengan cara, tapi dengan cara aksan. Dengan cara aksan ini ada sengit ya, sengit, tajam, dengan aksan. Jangan sengit ya, kemudian tajam dengan cara yang kasar. Tidak begitu. Dengan cara kasar, dengan cara yang paling baik. Cara aksan ini ialah penyampaian argumen di sisi lain berdasarkan hujah yang rasional serta mencerahkan. Sedangkan Ibnu Katsir pun menandaskan bahwa ayat itu menyerukan untuk berdebat dengan cara yang baik, yaitu tutur kata yang lembut, yang lemah lembut, santun, serta arif dan bijaksana. Wahai para pendai, ini modal di dalam berdakwah, di dalam etika berdakwah, dalam pandangan para mufassir yang diturunkan dari ayat yang kita baca. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahasan yang selanjutnya sasaran strategi. Sasaran metode hikmah adalah golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran dan dapat berpikir kritis. Sasaran strategis itu, ini sasaran metode hikmah adalah golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran dan dapat berpikir kritis. Sasaran metode Mau'izatul Hasanah adalah golongan awam, orang kebanyakan yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam. Mereka ini dipanggil dengan keteladanan yang baik dan juru dakwahnya. Sasaran metode mujadalah adalah golongan yang tingkat kecerdasannya di antara kedua golongan tersebut. Golongan ini dihadapi dengan anjuran dan didikan yang baik, yaitu dengan ajaran-ajaran yang mereka suka membahasnya. Jadi gimana? Dakwah itu harus ada strateginya. Hadirin wa hadirat rahimahullah, kita juga melihat strategi dakwah lainnya. Selain 3 metode di atas, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman." Ini hadis yang sudah populer di kalangan para dai, kaum muslimin wal muslimat, sering kita mendengarkan hadis tersebut. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, ubahlah dengan hatinya. Dan yang terakhir inilah selemah-lemahnya iman. Aduh, saya tidak punya kemampuan. Nyarita ngomong juga kadang-kadang suka tidak sanggup saya itu. Nah, ada yang ketiga, yaitu dengan apa? Qalbi, dengan hati. Tapi hadis mengatakan dengan hati itu adalah merupakan selemah-lemahnya iman. Tapi termasuk dalam kategori di dalam strategi berdakwah. Pertama dengan tadi falyughayyir biyadi, kemudian fabilisani, ketiganya fabiqalbi. Silakan para yang suka menyampaikan pesan-pesan berdakwah, itu strategi di dalam berdakwah dalam hadis yang sudah kita ungkapkan.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, di sini 3 pesan yang terkandung dalam hadis di atas. Dengan lisan, dengan tangan, dengan hati. Silakan dengan lisan, baik ya. Dengan tangan mungkin dengan kemampuan. Kemampuan tangan itu kalau tangannya itu tangan, tapi mungkin makna tangan itu banyak orang mengartikan dengan kekuasaan. Kekuasaan seperti apa? Sebagai suami di rumah itu kan punya kekuasaan. Gunakan kekuasaan untuk berdakwah terhadap istri, terhadap anak. Aduh, saya tidak sanggup dengan kekuasaan, padahal saya sebagai suami, ya dengan lisan. Dengan lisan juga, istri saya kadang-kadang suka memberikan jawaban yang tidak mengenakan. Sudah dengan hati lah masih ada cara-cara yang sudah digambarkan dalam hadis. Jangan sampai tidak ada satu pun yang digunakan dalam berdakwah. Ambillah salah satu. Kemudian juga istri ingin berdakwah di rumah kepada suami, ingin beritahu, kalau punya kemampuan sebagai istri, gunakan, manfaatkan apa yang digambarkan dalam 3 pesan yang terkandung di dalam berdakwah. Kemudian hadirin jamaah yang berbahagia, terutama tatkala melihat kemungkaran tadi, ya. Ada kesalahan, ada kurang sempurnaan, ada penyimpangan di keluarga, di siapa. Selayang pandang mengenai alasan kaum Quraisy menolak dakwah Nabi. Dakwah Nabi Muhammad SAW itu dikatakan di sini Nabi Muhammad SAW selalu mendapatkan penolakan dari kaum kafir Quraisy saat berdakwah. Penolakan terjadi karena ada beberapa alasan seperti yang tertulis oleh Ahmad Salabi sebagai berikut ini. Karena Rasulullah mengajarkan tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat, hal itu tidak oleh para pemimpin Quraisy. Di pemimpin Quraisy keras-kerasnya mengapa? Ya karena melihat dakwah Nabi yang mengajarkan tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhiratnya, gitu ya. Hal itu tidak bisa diterima oleh para pemimpin Quraisy. Takut kehilangan mata pencaharian sebagai penjual ya berhala-berhala, menjadi alasan kedua mereka menolak Rasulullah SAW. Jadi bagaimana usaha kita, bagaimana desainer-desainer kita, bagaimana perancang-perancang kita, begitu bahasa lainnya. Sehingga takut kehilangan mata pencaharian, maka menolak dakwah Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang berbahagia, kalangan bangsawan kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah tentang kesetaraan hak hamba sahaya dan kaum bangsawan. Dan alasan terakhir mereka menolak adalah kaitannya dengan kepercayaan terhadap nenek moyang. Jadi pokoknya sudah dari ibu dan bapak, nenek dan kakeknya begitu. Itu sudah menjadi mengakar dan sudah menjadi mempribadi, susah untuk dirubah. Mereka menganggap seruan Nabi Muhammad SAW itu sebagai tanda pembangkangan terhadap Bani Abdul Muthalib. Itu mereka menganggap seperti itu. Makanya pimpinan Quraisy menolak dakwah Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 179. Sesungguhnya kami telah menjadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai pikiran tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai ayat-ayat Allah. Mereka juga mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang balung, bahkan mereka lalai. Sebenarnya kita sudah diberi modal oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani hidup di alam jagat raya.
Dengan kelengkapan itulah yang tidak dinikmati, tidak disyukuri, sehingga menjadi bertentangan. Selanjutnya hadirin jemaah yang berbahagia, doa, nah ini doanya. Doa agar senantiasa bersyukur. Ini sudah pada hafal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di antara para jamaahnya yang sudah biasa, ada yang baru mengenal, ada yang sudah tahu tapi jarang diamalkan. Mari kita dalami doa ini. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, dalam berzikir. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik padamu. Nah, kalau kurang bersyukur, kurang berzikir, mintalah kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku menjadi hamba yang selalu berzikir, dan selalu bersyukur, dan selalu beribadah yang baik kepadamu. Nah, ini doanya. Mari kita ulangi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik padamu, ya Allah. Usia sudah lanjut, rambut sudah bukan memutih lagi, sudah berguguran. Tapi tampaknya bagaimana untuk menjadi manusia yang berzikir, ya Allah, untuk menjadi manusia yang bersyukur, ya Allah, untuk menjadi manusia yang beribadah yang lebih baik kepadamu, ya Allah. Mesti diminta oleh semua hamba-Nya agar hidup tidak lepas dari berzikir, agar hidup tidak lepas dari bersyukur, agar hidup tidak terlepas dari ibadah yang diungkapkan hadis ataupun juga doa tersebut. Itu doa agar senantiasa bersyukur, berzikir, dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, ya selesai pembahasan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bersilaturahim, bisa beraudiensi. Ini benar-benar karena Allah memberikan sentuhan kepada kita untuk tetap dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dalam kajian pagi ini. Yang pertama, terima kasih kepada para pejuang dakwah. Ini semua yang ada pejuang dakwah. Kenapa? Karena suka ngajak-ngajak orang melalui nge-share ya. Suka nge-share player kita, mengajak ini masalah. Ada yang ngajak ke santrinya, ngajak ke mahasiswanya, ngajak ke mertuanya, ngajak ke menantunya, ngajak kepada anaknya, ngajak kepada jamaahnya. Itu adalah berdakwah bilhal dengan nge-share. Subhanallah. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga amal ibadah mengajak kawan-kawan, pahalanya tidak berkurang sedikit pun diterima oleh para jamaah dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya paham, saya mengerti. Di sini banyak yang suka mengajak kawan-kawan yang lainnya karena rasa cinta dan sayang. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada para jamaah yang sudah berdonasi, yang sudah Silakan di-unmute Prof. Di-unmute Prof. Prof, di-unmute. Ya, oke. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah berinfak, bersedekah yang dimasukkan ke rekening masjid. Insya Allah jadi penggugur bala, pembuka kecerdasan, pembuka kesalehan, ya itu insya Allah. Jadi jangan berhenti kita berinfak, bersedekah kepada siapapun, dengan apapun, termasuk dengan tenaga, dengan ilmu, itu semuanya kita laksanakan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Kemudian terima kasih juga kepada jamaah di berbagai kota
kasih kepada Ketua Majelis, nah kalau sekarang ini Ketua Dewan Guru Besar UPI, Bapak Profesor Karim Suryadi, Bapak Ibu Sekretaris, Ibu Profesor Aan Komaria, dan anggota DGB, para profesor yang lainnya yang ada di absen satu persatu, tapi semua Permohon Pak Kiai dan mendapatkan ridho Allah. Amin Pak Kiai, amin. Dan juga ada di antara kita yang sedang siap-siap hidup. Mudahkan ya Allah, berikan kemampuan. Sudah siap-siap kok nggak mau bagaimana? Amin. Kemauan itu awal untuk keberhasilan. Amin Pak Kiai. Terima kasih. Permohon Pak Kiai. Sami-sami. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Direktur Kemahasiswaan Profesor Suwatno yang selalu hadir dengan para mahasiswanya. Terima kasih, mudah-mudahan berkah dan lancar. Kemudian sesepuh Al-Furqon UPI ini Prof. Juntika selalu hadir beliau. Terima kasih Pak Kiai. Terus berlangsung Prof di Al-Furqon puluhan ribu mahasiswa dibekali dengan berdakwah yang modal mereka mengajar di depan masjidnya. Insya Allah, terima kasih. Terima kasih. Kemudian juga pimpinan TV UPI dan kru ini juga ikut hadir di sini, yang selalu menayangkan, menyebarkan dakwah kita. Misi para pejuang ini mengedukasi generasi, itu bahasanya, supaya tetap dekat pada Ilahi, agar menjadi manusia yang terpuji selamat di dunia ini dan di akhirat nanti. Subhanallah. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada ketua. Di sini ada ketua Bakomubin di sini, Bapak Kiai Adis Muslim. Bakomubin itu Badan Koordinasi Mubalik se-Indonesia. Ada koordinasinya sekarang itu mubaliknya. Kurang kedengaran di masyarakat, mudah-mudahan ini menjadi informasi. Badan Koordinasi Mubalik se-Indonesia Jawa Barat yang diketuai oleh Kiai Adis Muslim. Mudah-mudahan dalam berdakwahnya ini terus berjalan dengan lancar. Dan juga di sini kelihatan ada Bapak Dr. Ali Muhtar Ngabalin juga ikut hadir. Mudah-mudahan tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kemudian juga di sini para dekan, para wadik, FPIPS, FPEB, PGSD, PIP, MPBS, dan Direktur Sumedang, Cibiru, serta Kamda, Serang, dan Tasik selalu hadir dalam kegiatan di pagi hari ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Kemudian para dosen PBA ini, PBA itu pendidikan bahasa Arab, ada Pak Kiai Mad Ali, calon profesor ini, kemudian Bumia, Panala, Bulala, Pak Sofah, dan Pak Rinaldi. Ini dosen-dosen muda nih yang selalu hadir, yang tua hadir, yang muda hadir, ya sama-sama yang muda hadir dalam berdakwah, mengajak mahasiswa untuk beramal soleh. Mudah-mudahan diberkahi oleh Subhanahu wa taala. Kemudian juga dosen dan mahasiswa S3 Pendidikan Umum dan Karakter UPI juga hadir. Para mahasiswa lo yang sedang mikir-mikir disertasi terus ya. Terima kasih Prof. Halo Prof. Ada yang di Jepang, ada yang di Indonesia, sama-sama tolabul demi. Mudah-mudahan berkah semuanya. Kemudian juga para mahasiswa S3 PWA UIN Malang. Para mahasiswa S3 UIN Malang, semoga Anda juga tetap lancar, sukses dalam menjalani tugas-tugas dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga alumni IKIP MPBS Indonesia dan alumni Negeri 1 Cianjur. Jalan kaki. Terima kasih, mudah-mudahan berkah semua. Kayu. Bu. Ajar Cianjur ini hadir, mudah-mudahan ya selalu berkah dan lancar. Kemudian Sivitas Akademika Uninus. Nah, di sini para dosen, para mahasiswa S2, S3
yang sedang mikir-mikir menyelesaikan disertasi, yang sedang nyusun-nyusun, yang segala cita-citanya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Kemudian juga LP3M hadir, terima kasih. Sivitas Akademika Universitas Unpris Jakarta juga hadir, terima kasih, semoga berkah. Kepala Serba Bakti Surya Laya Kerian Jamil SPDI MM, Lembaga Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Surya Laya dan STI Surya Laya. Halo Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Damang Prof. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran dengan para jamaahnya. Kemudian juga DKM Masjid Al-Falah. Al-Falah itu masjid tempat penyebaran informasi ini, dakwah ini. Mudah-mudahan para jamaahnya tetap istiqomah dalam berdakwah. Kemudian yang selanjutnya Bapak Kiai Haji Nanang, pimpinan Pondok Pesantren Modern PKP Islamic Boarding School Cibubur DKI Jakarta. Halo Kiai Haji Nanang, semoga sehat selalu. Kemudian keluarga besar Adi, ini Ibu Profesor Eri selalu mengajak para dosen, para ahli dosen Republik Indonesia, perkumpulannya beliau sekretarisnya selalu berdakwah. Mudah-mudahan dakwah beliau tetap dalam bimbingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Bu Prof. Kemudian Sivitas BKU Bakti Kencana University, rektor, wakil rektor, dosen dan mahasiswa-mahasiswi. Rektornya Bapak Dr. Apoteker Entri Sutisna MHS. Entri Sutisno MHS. Patris, halo. Mudah-mudahan selalu dalam Alhamdulillah, Damang Prof, atur nuhun. Kemudian Semulina forum silaturahmi, nah ini forum silaturahmi Yayasan Adi Guna Kencana, Bapak Haji Mulyana, semoga sehat selalu dan berkah. Kemudian HPTKes Artipena, pengurus IKA UPK Jaya PKMC, Bakti Kencana Motorcycle, tukang motor nanti LLDT 4 Jabar, keluarga forum utama ini hadir mengaji sebelum beraktivitas. Terima kasih. Mudah-mudahan dalam pemotorannya selamat, tidak masuk angin, jangan ngebut-ngebut, santai sambil berzikir, insya Allah. Kemudian keluarga besar Haji Maman dan Haji Muhammad, sukses selalu. Kemudian Kiai Haji Dudung Rahmat Hidayat dari UPI Kampus Tasikmalaya. Halo Kang, semoga sehat selalu di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Darul Usamah dan jamaah, dan selalu disiarkan kembali lewat speaker masjid kami. Ini dari Ustadz Asyaf Hidayat dari Rancaikek. Jadi selain melihat Zoom, kemudian disebarkan lewat pengeras suara. Wah, karena banyak yang kuotanya agak terbatas, tidak alasannya. Kuota terbatas tapi harus tersebar di dakwah, pasang speaker. Subhanallah. Terima kasih. Kemudian juga dosen dan mahasiswa YPIB Majalengka dan Akper YPIB Majalengka juga hadir. Terima kasih, semoga berkah selalu. Ya. Kemudian Sredi Bina Esa hadir. SDN Silangkap 1 Tapos Depok, terima kasih. Kemudian IAINU Kebumen juga hadir. Halo. IAINU Kebumen. Nah, hadir. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kemudian SMK PNI Pelabuhan Ratu juga hadir. Dari Sukabumi Selatan, ini dari kelautan dan atas laut. Terima kasih, semoga berkah selalu. Kemudian juga Kamad Man Tanah Laut Kalsel, juga ini Kalimantan Selatan juga hadir. Terima kasih. Kemudian Raden Roro Martiningsih, Duta Rumah Belajar Jawa Timur juga hadir. Terima kasih, mudah-mudahan berkah. Kemudian Kopi DP PP Pamdikmas Jabar juga hadir. Terima kasih. Atur nuhun Prof. Atur nuhun ilmuna. Kemudian SNN
Leo 2 juga hadir, terima kasih, semoga berkah. Maulana bersama mahasiswa dan penguin asrama kampus El Hijrah juga hadir, terima kasih, semoga berkah. Kemudian MTS 3 Malang juga hadir beserta guru-gurunya, para orang tua dan para siswanya. BPP Umnu Kebumen, halo dari Umnu Kebumen juga Terima kasih, Prof. Atas kehadirannya. Kemudian BSKAP, nah ini kepanjangannya nggak ditulis, jadi cuma disebut BSKAP, terima kasih hadir. Kemudian MP Fakultas Pertanian Untan, ini hadir dari Untan, halo, mudah-mudahan selalu berkah. Ya. Kemudian MI Islamiyah Cimapak, Cimapak itu di Cianjur Selatan juga ikut hadir. Kepala sekolah, guru-guru, mengalir, ya, mendengarkan bersama-sama, insya Allah berkah. Kemudian KPPN Pekalongan juga hadir, terima kasih. Kemudian YPI Bais, PP PAUD Dikmas Jabar juga hadir, PPA Sultan Majalengka juga hadir, terima kasih. Kebidanan Stikes YPIB Majalengka juga hadir. SLP Negeri Saireri Biak juga hadir. Alhamdulillah, halo, mudah-mudahan sehat selalu. SDN Cibon ya hadir juga, alhamdulillah. Kemudian Diskapur Kota Depok juga hadir, alhamdulillah, semoga berkah. SMK Negeri 1 Cianjur. Ini Pak Anwar, kepala sekolahnya dulu, sekarang juga tetap aktif di dalam mengembangkan dakwah. Terima kasih, halo. Ya. Kemudian Stebi Bina Bisa, kemudian Bapak PAUD Dikmas NTB, nah, juga hadir. Terima kasih, semoga berkah. Ya. Kemudian Biro Umum PBJ SMA Negeri 7 Bandung, Pak Yan, halo, semoga selalu sehat walafiat dan berkah. Kemudian KKM TS. Amin. Atur nuhun, Prof. Sami-sami mudah-mudahan berkah. Yayasan Al Mubarok Sukajadi Ciherang Ciberem Kota Tasikmalaya juga hadir. Terima kasih, semoga berkah selalu. Kemudian SMP Terpadu Az-Zahra Campaka Cianjur juga hadir. Terima kasih, semoga sukses selalu. P4TK TKPLB bersama Pak Agus, halo Pak Agus, selalu. Terus. Kemudian Ibu Kopi, nah di sini ada Ibu Kopi ya. Barusan ada masuk tadi ini. Halo ya, mudah-mudahan semuanya yang sudah diabsen tetap dalam sehat walafiat dan yang belum juga sama-sama sehat. Ibu Kopi Dewi Puspitawati, Kepala Balai Pengembangan PAUD Dikmas Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Halo, mudah-mudahan sehat. Bapak Suka dan Bapak Masud, Balai Pengembangan PAUD Dikmas NTB juga hadir. Mudah-mudahan berkah. Bapak Jasman Idratno, Institut Bisnis Marang juga hadir. Semoga tetap sehat walafiat dan berkah selalu. Ya. Kemudian ini juga ada Bapak Jas Ibu Siti Yuleho, ya, Siti Yuleho MI, Rodotul Ihsan, Ketapang Suko Sidoarjo, nah juga hadir. Terima kasih dalam kajian kita. Keluarga alumni SMP Negeri 1 keluarga alumni SMP Negeri Limpung Batang Jawa Tengah juga hadir. Terima kasih. Jamaah taklim alumni pelatihan kepemimpinan nasional TK tingkat 2 angkatan 6, Bapak Priantoro, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek. Terima kasih, semoga berkah. Bapak dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, alhamdulillah bisa hadir. Mudah-mudahan dalam kegiatannya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Hanjar Basuki, Biro SDM
Di Budristek hadir, terima kasih Bapak Anjar dari Kemendikbudristek hadir. Kemudian di Puroro Martiningsi Duta Rumah Belajar Nasional 2017 sudah hadir. Keluarga besar, pegawai, MPTK dan TKPLB juga hadir. Kemudian keluarga besar YPBS Azahra Cianjur dan Tendik MI MBN Azahra, semoga selalu sukses. Bapak Profesor Dr. Supari Muslim dari Universitas Negeri Surabaya ikut menyimak, terima kasih. Dan di sini ada yang tidak disebut ya, yang tidak masuk ke dalam catatan kami, mohon maaf. Nanti minggu depan disebut ya, semoga berkah selamanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pihak yang ikut sudah kegiatan ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan dan pengabulan dari apa yang kita inginkan. Allahumma sholli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid-din waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul fatihin. Wahdina wa najjina minal qaumil zalimin wal kafirin. Allahumma hasil maqasidana. Amin. Allahumma Amin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nuhun, Prof. Sehat selalu, Prof. Keluar.